Di sini saya akan membahas materi yang pertama. Penetapan awal bulan Qomariyah. Kata bulan dalam bahasa Arab identik dengan kata al-syahr atau asyahra yang berarti kemasyhuran dan kesombongan. Selain itu, asyahar juga berarti al-qamar. Dalam bahasa Inggris berarti lunar, yaitu benda langit yang menjadi satelit bumi. Asyar disebut juga dengan al-qamar karena sifatnya yang nampak jelas. Ilmu falak di dunia Islam mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Pembahasan ilmu falak berkaitan dengan penentuan waktu dan arah dalam hal ibadah, seperti penentuan waktu pelaksanaan ibadah sholat, puasa, ibadah haji, dan penentuan arah kiblat dalam pelaksanaan sholat. Menetapkan awal bulan Qomariyah sama juga dengan menetapkan kalender Hijriah. Sistem yang digunakan dalam kalender Hijriah yaitu lunar kalender. Lunar kalender merupakan sistem kalender yang memperhitungkan berdasarkan dengan acuan pergerakan bulan. Artinya, perjalanan bulan ketika mengorbit bumi, berevolusi terhadap bumi. Indonesia mempunyai dua metode dalam menerapkan awal bulan Qomariyah. Yang pertama, metode hisab, dan yang kedua, metode ru'yah. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu metode penetapan awal bulan Qomariyah. Penetapan awal bulan Qomariyah di Indonesia, terutama dalam menentukan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, terdapat dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pedoman dalam menentukan awal bulan Qomariyah. Kelompok tersebut yakni kelompok yang berpedoman pada metode hisab dan kelompok yang berpedoman pada metode ruqyah. Perbedaan ini diakibatkan karena berpedoman terhadap fikih yang diyakini oleh masing-masing kelompok. Selain itu, perbedaan yang terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan oleh ahli hisab sendiri atau perbedaan di kalangan ahli ruqyah, bahkan perbedaan lain di luar metode hisab ruqyah. Secara umum, dalam menentukan awal bulan Qomariyah terdapat dua mazhab besar yang terus menimbulkan perbedaan pendapat ketika menentukan awal bulan dalam kalender Islam. Dua metode tersebut yakni metode hisab dan metode ruqyah. Yang pertama ada metode hisab. Secara bahasa, hisab berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung. Hisab dapat juga diartikan dengan hitungan, perhitungan. Hisab dalam bahasa Inggris disebut dengan arithmetic, calculate and count, yang memiliki arti yaitu hitung. Banyak buku-buku yang menyebutkan ilmu hisab secara bahasa disebut aritmetik, yang artinya suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai seluk-beluk perhitungan. Oleh karena itu, ilmu falak dan ilmu faradil disebut juga dengan ilmu hisab. Kedua ilmu tersebut adalah menghitung atau melakukan hitung-hitungan. Menurut KBBI, kata hisab diartikan dengan hitungan, perhitungan, atau perkiraan. Selanjutnya ada metode ruqyah. Secara etimologis, ruqyah berasal dari bahasa Arab yang berarti melihat. Di sini maksudnya melihat dengan mata kepala. Secara sederhana, ruqyah dapat diartikan dengan melihat, mengerti, menyangka, dan menduga. Secara terminologi, ruqyah berarti suatu kegiatan melihat hilal dengan menggunakan mata atau dengan alat bantu seperti teleskop pada saat matahari terbenam menjelang bulan baru Qomariyah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan dasar hukum penetapan awal bulan Qomariyah. Yang di sini saya ambil dari surat Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaysal birra bi an ta'tul buyuta min duriha walakinnal birra man ittaqa wa utul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang mana ayat ini menjelaskan bahwa
Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab pertanyaan dari sahabat mengenai fungsi bulan sabit untuk kehidupan manusia, dan jawabannya adalah fungsi bulan sabit atau komariah adalah untuk menetapkan awal waktu sholat, haji, dan juga puasa. Dan selain itu, kenapa kita menggunakan komariah bukan syamsiah? Karena pada zaman itu, pada zaman Nabi Muhammad, lebih mudah menggunakan metode komariah atau perhitungan lewat bulan. Dan selanjutnya adalah dasar hukum atau dalil tentang hadis. Yang di sini saya mengambil dari hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Hadatsana Abdullah bin Mu'adz hadatsana Syu'bah an Jabalah qala sami'tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahru kadza wa kadza wa kadza wa syafaqa bi yadayhi marrataini bi kulli asabi'ihima wa naqasa fi safaqati as-salisah ibaha mal yumna awil yusra. Yang di sini menjelaskan bahwa kemungkinan bulan yang berjumlah 29 hari itu pedoman penetapannya berdasarkan pada melihat hilal, dan apabila pada saat perpindahan bulan hilal tertutup oleh awan atau tidak bisa dilihat, maka hari atau bulan tersebut bisa digenapkan menjadi 30 hari. Sekian dari saya, terima kasih.